Itu pernyataan yang kita nyatakan di hadapan Allah, ya Rabb, aku telah persembahkan hidup dan matimu untuk Engkau, bukan untuk yang lain. La syarikalah, bukan untuk yang lain. Artinya orang kalau sholatnya kayak begini, berikrar di hadapan Allah kayak begitu, kira-kira ada dia bakal bikin maksiat, ada bakal dia menyimpang, ada dia bakal jual agamanya demi untuk kepentingan nafsu dan syahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat, ya ikhwani, sholat bukan cuma sekedar gerakan fisik. Iya, kalau cuma sekedar gerakan fisik, ente pergi ke gym situ. Iya, keluar ente setarak badan ente. Tapi kita sholat bukan cuma sekedar gerakan fisik. Ada makna di balik itu. Ada makna di balik itu. Ya. Ada makna di balik itu, ikhwani. Makna kerinduan kepada Sang Pencipta. Sholat tuh, ya, adalah bagaimana kita mengungkapkan rindu kita kepada Allah Ta'ala. Sholat adalah simbol bagaimana kita merendah kepada Sang Pencipta. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bukan sekedar gerakan yang begitu aja kita, ya mohon maaf, seperti orang mabuk melakukan sesuatu tapi kita nggak menyadarinya. Sholat bukan itu, ya. Tetapi sholat tuh kita merendah di hadapan Allah. Makanya ketika kita masuk di dalam sholat kita itu, ya, kita ucapkan Allahu Akbar. Allah, seringkali kita jelaskan, ya, seringkali kita jelaskan tentang kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar yang apa namanya, yang kita nyatakan, seringkali diterjemahkan dengan terjemahan Allah Maha Besar. Ya, seringkali diterjemahkan dengan terjemahan Allah Maha Besar. Padahal terjemahan yang tepatnya bukan seperti itu. Ya. Di antara asma Allah Ta'ala, ya, di antara asma Allah tuh, Allah punya nama 99 nama. Ada Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, ada Al-Azim yang Maha Agung, ada Ar-Rafi', ya, yang Maha Tinggi, ada juga Al-Kabir. Al-Kabir itu artinya yang Maha Besar. Al-Kabir yang Maha Besar. Nah, kalau kita bilang Allahu Akbar, artinya bukan Allah Maha Besar. Ya. Kalimat akbar itu kan diambil dari kata kabir. Ya. Diambil dari kata kabir. Allah. Sehingga kabir artinya besar. Akbar bisa dikatakan, diterjemahkan lebih besar atau yang terbesar. Begitu. Nah, ketika kita bilang Allahu Akbar, ya, artinya itu terjemahannya bukan Allah Maha Besar, tetapi Allah yang terbesar. Itu artinya, terjemahannya seperti itu, Allah yang terbesar.
Nah, cuman maksudnya apa itu? Ketika kita menyatakan Allah, bisa kita terjemahkan Allah yang terbesar atau Allah lebih besar. Ya, kalimat akbar seperti itu dalam terjemahannya atau artinya secara harfiah. Lebih besar atau yang terbesar. Cuman dia lebih tepat untuk kita katakan terjemahannya itu lebih besar. Sebab kalau yang terbesar itu mesti ada alif lam sebelumnya, al-akbar, yakni yang terbesar. Tapi kalau nggak ada alif lam, ya, nggak ada alif lam, maka terjemahannya itu adalah lebih besar. Nah, ini kan kalau kita baca, kalau kita bilang Allah lebih besar, masih nggak jelas nih apa maksudnya, paham? Gitu. Sehingga ketika kita sebenarnya ada satu makna, gini. Ketika kita menyatakan Allahu Akbar, artinya adalah di dalam hati saya Allah lebih besar dari segalanya. Itu kalimat Allahu Akbar yang kita nyatakan adalah Allah lebih besar dari segala apapun. Itu di dalam keyakinan saya, di dalam hati saya, di dalam satu barisan saya. Ketika saya menyatakan dalam salat saya Allahu Akbar, artinya saya menyatakan di hadapan Allah bahwasanya Allah Ta'ala di hati saya, di dalam sanubari saya lebih besar dari segala-galanya, lebih dari dunia, lebih dari kedudukan, lebih dari syahwat saya, lebih daripada ego saya, lebih dari segala kepentingan duniawi, lebih dari ambisi saya. Allah Ta'ala lebih besar dari itu semua. Saya rela korbankan segala-galanya demi untuk Allah, sebab Allah lebih besar dari segala-galanya. Paham? Itu makna kalimat Allahu Akbar. Makanya ketika kita sholat, kita masuk dalam sholat, kita bilang Allahu Akbar, harusnya dengan kalimat takbir sirna dari dalam hati kita saat sholat segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Jadi bukan sekedar ucapan, bukan sekedar gerakan. Ya, saat kita sholat kita bilang wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Saya hadapkan wajah saya ini kepada siapa? Kepada Allah, sang pencipta alam semesta, langit dan bumi. Hadirin, ini pernyataan, bukan pernyataan sepele loh. Saya hadapkan wajah saya, ya, kepada sang pencipta langit dan bumi. Itu pernyataan sangat agung, nggak main-main. Ketika kita dalam sholat menyatakan itu, fahamin betul, fahamin betul. Terus ketika kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita ini berikrar loh di hadapan Allah. Dalam sholat kita nyatakan, ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan hanya untuk Engkau semata. Itu kan artinya gitu. Allah, bukan sekedar komat kamit mulut. Itu pernyataan, bukan cuma sekedar zikir yang kita harap digobul dan ijabah oleh Allah, bukan sekedar itu. Tetapi itu pernyataan yang kita nyatakan di hadapan Allah, ya Rabb, aku telah persembahkan hidup dan matimu untuk Engkau, bukan untuk yang lain. La syarikalah, bukan untuk yang lain. Artinya orang kalau sholatnya kayak begini, berikrar di hadapan Allah kayak begitu, kira-kira ada dia bakal bikin maksiat, ada bakal dia menyimpang, ada dia bakal jual agamanya demi untuk kepentingan nafsu dan syahwatnya? La wallah. Makanya kan Allah bilang dalam Al-Quran, apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat akan membentengi seseorang dari fahisyah dan kemungkaran, membentengi seseorang dari dosa dan kemaksiatan. Ya, salat yang bagaimana? Salat yang begini. Kalau salat yang cuma sekedar komat kamit mulut, yoga, ya maksiat jalan terus. Habis sholat dia gibah. Iya, tapi sholat yang sebenar-benarnya akan membentengi seseorang dari kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
الزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفتون.